Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga dengan Kasat Reskrim Polresta Malang Kota ada Kompol M Soleh di sini. Kita masih bahas ya tadi kriminalitas di bulan Ramadan, saudara. Nah, Bapak, karena kalau kita lihat ya sekarang ini banyak sekali masyarakat yang bilang lapor polisi ini lama, begitu. Apalagi kalau di media sosial kan lapornya di media sosial ya orang-orang tuh ya bilangnya kalau lapor polisi lama nih begitu. Nah, kalau di Kota Malang sendiri Bapak, bagaimana ya jika ingin lapor dengan cepat, kasus kita bisa ditindak dengan cepat, nah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi saat ini Polresta Malang itu mempunyai beberapa aplikasi laporan Mbak ya, baik itu di Instagram maupun di hotline Polresta Malang atau di Jogo Ngalam. Itu beberapa aplikasi yang memang lagi diberikan oleh Polresta Malang kepada masyarakat tentunya untuk percepatan laporan. Pada dasarnya kami tidak ada yang namanya laporan itu penanganannya lambat, tidak ada. Sebatas laporan itu masuk kepada kita, apalagi pada tahapan-tahapan pencegahan atau kejadian mungkin pada saat pertama adanya kejadian pasti akan kami tindak lanjuti dengan cepat. Artinya kami akan datang ke TKP, ke tempat kejadian perkara itu untuk mengevaluasi, dan kalau misalnya ada korban segera, korban itu mendapatkan pertolongan. Jadi bisa lewat DM atau apa tadi aplikasi yang sudah kami sampaikan tadi di hotline Polresta Malang ataupun Jogo Ngalam. Berkaitan dengan perkara suatu perbuatan pidana, kami tidak ada yang namanya menghambat atau memperlambat prosesnya. Ketika ada laporan, pasti segera kami tindak lanjuti. Apabila menurut kami dalam penindakan atau dalam eksekusi, di mana kami di bidang reserse, terutama untuk pengungkapan penyidikan, ketika dua bukti permulaan dirasa cukup itu suatu perbuatan pidana, pasti kita akan melakukan penyelidikan guna menuntaskan penyidikan untuk menangkap atau membuat terang suatu perbuatan pidana untuk mengetahui siapa pelakunya. Jika beberapa kasus sudah kami ungkap tentunya itu berkat juga laporan daripada masyarakat. Beberapa kasus kemarin yang kami rilis di Polresta Malang ada kasus curanmor yang dimana pelaku itu sudah melakukan kegiatannya atau melakukan perbuatannya itu di 20 TKP di wilayah Kota Malang ini. Berkas kerjasama laporan dari masyarakat bermodal CCTV yang kami dapat, langsung kami lakukan pengejaran dan akhirnya pelaku kita tangkap. Dan sekarang sudah berada di tahanan kami. Dan juga termasuk kasus-kasus lain. Jadi ketika masyarakat itu lapor, masuk kepada kami, secepat mungkin akan kami respon dan kami tindak lanjuti. Kalau itu butuh pencegahan, maka teman-teman sabara, lalu lintas, dan teman-teman yang sifatnya berada di tataran preventif maupun preemptif, mereka yang melaksanakan tugasnya. Tapi berkaitan misalnya ada suatu perbuatan pidana, adanya suatu kejadian yang dimana kejadian itu karena suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain atau masyarakat, maka akan kami proses sesuai dengan peraturan SOP penyidikan. Dan gunanya adalah untuk menangkap pelakunya tentunya. Oke, baik. Berarti tadi ada laporan ke Instagram, tadi Betul, ada betul. Instagram dan juga aplikasi Jogo Ngalam. Ngalam. Jogo Ngalam. Nah, bagi Anda masyarakat Kota Malang yang terjadi sesuatu pada diri Anda ataupun di rumah Anda, begitu ya, Anda bisa hubungi hotline yang ada di bawah ini, begitu ya, akan direspon dengan cepat, begitu ya, Pasti. melalui DM Instagram ataupun aplikasi tadi. Karena laporan masuk ini biasanya langsung ditindak, begitu ya. Karena di situ ada operator kami yang 1 kali 24 jam 7 hari ini merupakan gagasan luar biasa dari Bapak Kapolresta. Ketika ada masyarakat yang mend-DM atau adanya informasi apapun, petugas piket operasional yang mengawaki hal tersebut langsung memberikan laporan kepada petugas piket yang lain. Sehingga kejadian ini sifatnya apa? Butuh penanganan preventif atau represif. Ketika preventif, maka teman-teman sabara, bimas, ataupun lalu lintas yang datang. Ketika itu represif, adanya kejadian, maka teman-teman reserse yang akan menindaklanjuti. Oke, operatornya 24 jam ya. 24 Nah, jam. bagi Anda masyarakat yang terjadi sesuatu pada diri Anda, nah Betul. bisa hubungi hotline yang Hotline. ada di bawah ini, begitu ya. Nah, sekarang ini Pak, terakhir Pak, karena Bapak sendiri kan sudah mungkin menangani banyak sekali kasus kriminalitas, khususnya juga di Kota Malang. Nah, boleh di sharing-sharing juga berbagi kepada yang ada di rumah Bapak. Bagaimana sih di sini trik penjahat itu seperti apa sih Pak yang kita tahu, dan juga bagaimana sebenarnya kita menjaga diri kita, tips-tipsnya dari Bapak agar kita selalu selamat dan juga tenang begitu ya menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Silakan. Oke. Jadi kepada masyarakat Malang, ketika misalnya ada kekhawatiran dalam melakukan kegiatannya, ketika Anda, masyarakat, mungkin meninggalkan barang berharga di rumah, segera komunikasi dengan petugas kepolisian. Kalau tidak, mungkin ke Jatim Polresta, mungkin ada polsek terdekat, segera meminta bantuan, misalnya butuh pengawalan, ataupun apapun yang perlu sekiranya polisi hadir. Jangan
lambat-lambat ataupun segera koordinasikan atau laporkan kepada kami, pasti akan kami tindak lanjuti. Dan untuk masyarakat sendiri di bulan suci Ramadan ini, janganlah melakukan kejahatan, apalagi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayo kita jauhkan diri kita dari perbuatan tercela, perbuatan nista, jauhkan diri kita dari pelaku-pelaku kejahatan atau perilaku jahat. Apalagi jangan ada macam-macam di bulan Ramadan ini, teman-teman anak-anak muda yang masih suka balapan liar. Pasti tiap malam juga kami patroli rata-rata di daerah velodrome itu, Mbak. Beberapa kali kita amankan sepeda motor, kemarin ada 100 lebih ya, kita amankan ketika mereka melakukan balapan liar. Jaga Malang tetap aman dan kondusif, jaga kota Malang ini menjadi kota dambaan oleh masyarakat semua, baik masyarakat Malang sendiri maupun masyarakat yang urban datang di kota Malang. Oke, kita perlu waspada juga Betul. ya. Selain kepolisian tadi juga sudah melakukan berbagai cara, kita juga perlu waspada juga ya pada diri sendiri. kita, masyarakat sendiri. Jadi perlu ada kolaborasi antara kepolisian dan juga masyarakat begitu. Karena saudara, memang kriminalitas ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk pada bulan suci Ramadan ini. Jadi kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang, tentu tidak perlu was-was, tapi kita perlu waspada. Betul. Dan juga karena kepolisian pun juga sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari upaya preventif, yaitu melakukan operasi dan juga tindakan operasi patroli dan juga represifnya tadi ya, jika ada sesuatu bisa menghubungi langsung hotline yang ada di kepolisian begitu. Terima kasih Bapak Soleh sudah hadir kita di sini berbincang-bincang begitu ya pada bulan Ramadan ini, bagaimana kita meningkatkan keamanan kita ya bulan Ramadan. Jadi tidak hanya beribadah dengan khusyuk dan juga kita juga meninggalkan rumah ini dengan tenang gitu. Nyaman. Apalagi menjelang Lebaran nanti ya. Jadi kita kalau mudik pun juga tenang. Oke, nanti begitu. kalau mudik barangnya misalnya takut rumahnya ada apa-apa, silakan. Kuncinya dititipkan ke polsek setempat, barang-barang berharganya dititipkan ke kantor polisi. Nah, itu kami buka layanan itu. Betul, masyarakat Kota Malang bisa ya, kalau misalnya tidak ada tempat untuk menitipkan barang-barang berharga, begitu bisa dititipkan di Polres atau Polsek setempat. Terima kasih Bapak Soleh atas informasinya. Nah, diskusi kita tadi juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saudara. Saya Nadifa Rahma beserta kru yang bertugas berterima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan terus Sapa Malang di Kompas TV, independen dan terpercaya. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa.